Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Eh, Kami ingin menyampaikan beberapa kemajuan, progres, komitmen terkait inovasi-inovasi lingkungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, salah satu yang kami banggakan setelah tahun-tahun sebelumnya Citarum ini masuk kategori bahkan di dunia sebagai the dirtiest river in the world, ya, sungai terkotor di dunia, berkat konsep pentahelix ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government, media. Kita keroyok sama-sama, kita kolaborasi sama-sama. Akhirnya dari sangat kotor atau istilahnya cemar berat, di tahun ini sudah masuk kategori cemar ringan, padahal targetnya cemar sedang. Yang kemudian kami presentasikan di Glasgow kemarin di COP26 dan mendapatkan apresiasi dengan konsep pentahelixnya, sehingga dalam krisis lingkungan melibatkan TNI, Polri, aparat hukum itu ternyata sangat-sangat efektif. Kemudian juga untuk mengelola 300-an kilometer, 18 juta penduduk yang terdampak, sampai 13 kota kabupaten yang terlibat, kami punya comment center menggunakan digital untuk memonitor pencemaran, memonitor keamanan, memonitor data, pengambilan keputusan, sehingga kita dapat Bumandala Award kategori emas untuk geospasial terkait bagaimana teknologi bisa mempercepat perubahan dari krisis lingkungan menjadi keberhasilan dalam pemulihan lingkungan. Kemudian juga hanya di Jawa Barat kami punya konsep namanya Eco Village, yaitu desa-desa yang kehidupan sehari-harinya berpegang teguh pada keramahan terhadap lingkungan. Total ada 377 desa yang sudah masuk dalam konsep ini, dan insya Allah ini menjadi budaya jangka panjang untuk warga dan desa di Jawa Barat. Kemudian juga kita punya konsep tentang keragaman hayati atau taman ke hati. Ini dari target hanya 217 hektar, alhamdulillah sudah naik 110% ke 238 hektar. Kemudian ini yang menarik, kita ada lahan kritis masih banyak. Kemudian kita mencoba melakukan yang namanya reforestasi. Nah, reforestasi ini lawan dari deforestasi. Kita menargetkan 50 juta pohon. Alhamdulillah per bulan ini sudah 40,6 juta pohon yang ditanam dan menggunakan kampanye digital. Jadi siapa warga Jawa Barat ingin menyumbang pohon, tinggal daftar ke Simantri Bibit, judulnya itu sebuah website. Di situ bisa membeli bibit, kemudian membayar secara digital. Nanti tim dari kami menanam dan melaporkan si pohon itu ditanam di mana. Kalau dia nanamnya sendiri itu bisa melaporkan ke iTanam, sebuah link di mana supaya program 50 juta ini kombinasi antara yang hanya membeli bibit via digital atau menanam sendiri dan melaporkan. Dan alhamdulillah sudah 40 juta alias 80% dari target selama 5 tahun ke depan sudah dicapai di 80% di tahun ketiga. Kemudian juga dalam persampahan kami punya inovasi satu-satunya di Indonesia yang punya fasilitas recycling plastik menjadi plastik lagi, kira-kira begitu. Dari botol mineral yang plastik diolah dengan circular economy menjadi plastik lagi. Nah, circular economy ini alhamdulillah menghidupi semua dari proses produksi, jualan, kemudian dikelola oleh pemulung atau pelestari lingkungan, masuk ke pengepul, kemudian dikumpulkan ke pabrik, dan di pabrik diolah lagi penuh menjadi 100% circular economy. Satu-satunya ada di Jawa Barat fasilitasnya. Sampai setiap minggu kami menerima sampah plastik dari Bali, dari Sulawesi yang dikumpulkan oleh pegiat lingkungan di Bali, Sulawesi untuk diolah menjadi botol plastik lagi di Jawa Barat. Dan doa saya mudah-mudahan fasilitas ini tidak hanya di Jawa Barat tapi ada di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga tidak lagi kita disebut the second biggest polluter of plastic to ocean di dunia setelah Cina. Kita akan buktikan minimal Jawa Barat berkontribusi mengurangi itu. Kemudian juga kami sangat maju terdepan dalam
sampah terhadap energi. Kita sedang lelang waste to energy di Legok Nangka, kita sebut Lena, dan sedang konstruksi di Lulu Nambol, kita sebut Luna. Dari 2.300 ton sampah yang dikelola, 30%-nya akan menjadi RDF, yaitu sejenis briket, balok gitu ya, pengganti batu bara yang kita jual ke pabrik semen yang ada di daerah Kabupaten Bogor. Nah, inilah beberapa inovasi. Kemudian juga kita melakukan penguatan sumber daya air untuk alokasi air bersih di 2 proyek, ada Waduk Dharma di Kuningan, ada Situ Ciburuy di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian kita juga hampir 100% sampah COVID kita kelola dengan baik, karena Jawa Barat satu-satunya yang punya fasilitas canggih pengelolaan sampah ya, yang dikelola oleh BUMD kami, yaitu Java Medivest, sehingga semua limbah rumah sakit, limbah COVID selama COVID hampir 100% kita kelola. Di luar itu kita sudah mewajibkan atap-atap pabrik itu menggunakan solar cell dari matahari, sehingga suatu hari tidak ada lagi atap yang bikin global warming, tapi menghasilkan listrik. Kemudian kita sedang konstruksi membuat solar cell atau panel surya terbesar di ASEAN bersama grup Masdar di situ di Waduk Cirata, sehingga kombinasi di atap pabrik di atas air, kami bersiap menjadi provinsi yang serius dalam renewable energy. Dan kami juga rumah dari pembuatan mobil listrik, baterai mobil listrik itu ada di Kerawang, sehingga insya Allah terdepan dalam proses mengurangi ketergantungan dari fossil fuel menjadi ramah lingkungan dengan energi terbarukan. Saya kira itu update tahunan, sehingga dulu indeks kualitas lingkungan hidup kita 2019 hanya di 51,64, kurang baik. Kemudian tahun lalu naik 10 poin ke 61,9, cukup baik. Mudah-mudahan tim juri bisa mengapresiasi apa yang kami lakukan, sehingga 2021 angkanya bisa naik dan seterusnya menjadi kualitas lingkungan yang lebih baik. Terima kasih, itu saja update dari saya selaku Gubernur Jawa Barat tentang komitmen-komitmen dan inovasi lingkungan hidup. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ine Purwadewi Sundari, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka penyusunan dokumen informasi pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Jawa Barat, kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat tentunya sangat mendukung pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat yang diwujudkan melalui persetujuan dan dukungan dalam pelaksanaan program terkait lingkungan hidup. Program yang dilaksanakan merupakan program-program yang sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya misi nomor 3, yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang, yang tentunya berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat terus mendukung agar pembangunan yang berkelanjutan dan dimaksud ini sejalan dengan dinamika lingkungan yang dijumpai di Jawa Barat, khususnya isu-isu yang menjadi prioritas, yakni permasalahan terkait dengan tata guna lahan, kualitas air sungai, dan persampahan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi seluruh warga Jawa Barat. Dalam hal ini, DPRD juga berperan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, khususnya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Pada tahun 2020 sebesar 236 miliar dari keseluruhan anggaran telah dialirkan
untuk mendukung pelaksanaan program terkait lingkungan hidup. Salah satunya adalah komitmen ditunjukkan lewat dukungan terhadap persiapan pembangunan TPPAS Lulut Nambo, Legok Nangka, dan Cirebon Raya. Selain itu, bentuk kontribusi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang lain adalah komitmen untuk memberikan subsidi tipping fee atau biaya layanan pengelolaan sampah di TPPAS Legok Nangka dari 6 pemerintah daerah, kabupaten kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Dengan presentasi mencapai 30% dari total biaya pengelolaan sebesar Rp386.000 per ton sampah, dan rencananya akan ada rencana ditingkatkan hingga mencapai 49% dalam perjanjian kerjasama terbaru antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran kabupaten kota yang saat ini terutama dalam menghadapi masa-masa pandemi, DPRD Provinsi Jawa Barat tentunya berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melahirkan program-program yang inovatif untuk menjadi jawaban dari permasalahan yang terus ditemui. Dengan sinergitas antara eksekutif dan legislatif, diharapkan kita dapat terus mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang terus lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.